Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma dzakirna wa fahimna ma lam nafham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin wa fahimna fid din wa fahimna hadzal kitab amin ya rabbal alamin. Kata Abu Abdillah, sungguhnya mengadu itu bahwa berkata ya dibalakan daku dengan barang yang tiada dibalakan dia akan seorang, atau ia berkata mengena aku akan daku barang yang tiada mengena akan seorang, dan tiada dinamakan mengadu hal jika ia berkata berjaga aku semalam-malam dan demam aku pada hari ini atau umpama. Jadi makna daripada mengadu menurut daripada Abdillah bahwa seseorang berkata ini penyakit yang aku rasakan belum pernah dirasakan oleh orang lain. Dan bila seseorang umpama mengatakan demikian atau bermakna daripada demikian, maka sungguh tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab sakitnya. Artinya itu sama dengan dia berkeluh kesah. Munajim kita kata tapi atau apa, dan tidak dinamakan mengadu bila seseorang mengata semalam-malam aku enggak tidur, anak tengok malam mengok. Itu tidak dikatakan dengan mengadu menurut daripada Abu Abdillah. Bagi menjaga orang itu. Kemudian atau dia berkata aku demam aku pada hari ini atau umpamanya. Kalau dia sakit wajar kan demam, kapan dah mulai sakit? Hari ini atau kemarin? Itu tidak dikata dengan mengadu. Sabda Nabi SAW, apabila ziarah seorang kamu akan saudaranya yang sakit, maka hendak ia mendoa baginya dan hendak ia menuntut daripadanya akan doa. Maka doa itu seumpama doa malaikat. Kita menziarahi orang sakit, minta doa dan berdoa kepada dia agar diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran oleh Allah kepada orang yang sakit. Dan kita minta tuntut doa kepada dia. Begitu juga doakan untuk saya. Lagi doa orang masjid. Karena doa orang sakit itu seperti doa malaikat. Ini harga dietnya yang ngomong merasa malu kita meminta doa pada orang. Mungkin tadi dia nak kira doa bagi orang tahu syariat hak ke. Takut dikata orang samping sok alim, sok ini, sok itu dan lain sebagainya. Kalau misalkan sok alim dikata sama orang kita marah, apa yang dikata kepada kita biar kita agak marah? Sok bangsa lebih marah. Sok batak jika hanya undang yang berumkahan. Maka jangan merasa kita terhina dengan dikata sok alim. Cikgu alim tu. Dan mama hana alim tu, tapi hihi alim. Buat alim-alim sendiri. Pakaian kita seolah-olah pakaian alim. Orang kita, bawa kita ni orang-orang biasa-biasa.
bukan seorang ustadz, bukan seorang guru, bukan seorang pengajar, tapi berpakaianlah selayak pakaian mereka. Artinya pakai ijatrung, pakai peci, pakai baju koko dan lain sebagainya. Itu bukan pakaian seorang guru, tapi itu pakaian seorang muslim. Ya, ya tu ilmu muka. Tak okey ke muka. Model lu munan ka model kai jadi cenah demi munan. Ya tu dia. Kita jualan pakaian. Jualan celana, jualan baju. Celana yang kita pakai koyak-koyak. Ngaji. Kalau zaman dulu celana koyak itu dipakai oleh pemulung, kerja bangunan, rulia ulang. Nyo kota ya, rulia ulang ibu ada muka baju. Alasan gaul media. Tak. Ya, ni kat kamu balik dia nyo ya, ni kamu balik dia buat. Ya udah. Ya? Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Allah Taala. Berziarah barang siapa berziarah orang sakit karena Allah Taala. Hah? Mimpi. Itu yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah orang sakit karena Allah, tiada minta oleh orang sakit baginya akan sesuatu melainkan diperkenankan Allah Taala baginya. Orang yang menziarahi orang sakit karena Allah, bukan karena sesuatu. Ya. Wah, beda, bisa bedakan. Ya, teman kan dia kena orang sakit. Tak. Ya tanpa minta sesuatu. Sesuatu yang tak. Ada sesuatu. Jak dengan karena Allah. Karena perintah. Ziarah orang sakit karena perintah. Bukan sebab karena nggak enak. Dia tak kan karena halangan. Dia tak jawab orang sakit dari orang sakit. Kenapa? Dia itu terlalu berjasa dengan aku. Seandainya ada jasa, ada aja. Karena ada sesuatu. Ya. Yang ziarah sebab semata-mata karena Allah, karena semata-mata perintah agama. Ya, diperkenankan oleh Allah akan hajatnya. Ya, udah diperkenankan oleh Allah Taala apa yang dia inginkan. Anak laki. Tapi Allah Taala tak tahu kebutuhan dia. Allah Taala tahu keinginan dia. Orang Allah yang memberikan keinginan. Ya. Nyo kerja pembangkit sewong pepep. Wai perumun ke yang ni. Ongkos becak habis. Tapi dia tidak open. Hana dapatkan seperti yang diingin. Dan tanya tiap-tiap kebubuh sesuatu ke begitu dong. Artinya karena sesuatunya apa aja? Itu karena sesuatu ini jadi bantu. Kan yang ibadat itu sakit. Kita dulu. Ya, itu pahala juga lagi nyawa lain. Ya, pahalanya lah lain. Ada lain tujuan lain pak. Pahala. Ya. Sama. Mau keluarga, mau orang lain. Ya. Kita menganggap keluarga ayah, ibu, adik, kakak, abang, nenek, cicit dan sebagainya. Ya? Padahal keluarga kita bukan itu.
Oh, al-Islamu kal jasadul wahid. Keluarga kita adalah orang Islam. Orang Islam adalah bagai tubuh yang satu. Ya. Coba lah. Pak. Dan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pada sakit kanak-kanak, katanya kafarah bagi dua ibu bapaknya. Anak-anak laki itu adalah tebusan bagi dua ibu bapak. Ya, apa tufah laki anak gede ya? Susah anak laki, anak-anak kecil yang belum balik. Padahal sakit dia kafalah bagi orang tu. Ada mujud dalam laki sakit di tepi ni kan? Seminggu kewalahan. Ya? Tentu berarti kayak cerita tadi lagi malam. Tadi mama kita sakit, kita bilang juga mak doain awak mak gitu juga. Iya. Siapa orang sakit? Mami ada yang ada badan sakit. Hah? Doanya mama lagi ada dua. Salah. Hah? Mama lagi. Ay, mana ada tu? Dia udah ke Allah lebih ada lu sakit lagi lu. Kenapa ku mak? Kita mah dia lu lagi buta ke kabar lu. Sakit diberi kesabaran lebih bagus daripada sehat tidak sabar. Sakit diberi kesabaran lebih bagus daripada sehat tidak bersyukur. Itu harus pilih. Syukur sama sabar. Sakit diberi sabar, sehat dengan tidak syukur. Pilih mana? Sakit Pilih kamu ambil di mana yo? Lebih bagus sakit dengan sabar daripada sehat tanpa syukur. Kau tim lagi mana? Kita asal dah sakit, alasan dua. Asal orang jenguk, inilah keadaanku sekarang, jangankan yang lain, semayang kita. Kau sehat, semayang kan? Ya. Atau kita kalau dah sakit, kamu sedih-sedih dah. Tahan-tahan dah. Tahan-tahan. Allah nabi ya bang. Ada pun habis je. Itu pun kadang nggak ada. Nah, Abah Allah semayang kan? Jadi, ya. Jangan kira mama hukum hana. Kunya nafalah. Hana semayang lebih lepas. Berarti lagi ada Muhammad tu jangan ada insya-Allah. Insya Allah itu janji. Insya Allah itu janji. Mengata insya Allah dengan tujuan tidak memenuhi, hukumnya dosa. Berkata insya Allah dengan tujuan tidak memenuhi, hukumnya dosa. Mungkin awal lagi agak ada ujung udah semua. Ya, tak janji. Maksudnya Ada jawaban insya Allah itu janji. berarti bilang Bila ada keodoran tidak hadir, tidak bergaul, jawaban bisa juga dan jawab. Itu janji. Bila odor tiba, kita tidak datang dengan sebab keodoran, hukumnya dosa kita tidak datang. Karena
Yang mudah janji, tapi berpegang kepada insya Allah bila Allah mengizinkan. Tapi catatan, odor, lihatun insya Allah memang tidak ada tujuan untuk pergi. Lagi ibarat diundang, ya. Tunggu malam sekejap ke rumah ya, tahlil. Itu kalau pegang hati kejap, udah pasti nggak boleh datang. Jawabannya insya Allah latih anak jaya. Lupa. Hai dia memang lanjut. Kalau memang nggak bisa, kita jawab insya Allah. Bahasa insya Allah itu sangat berpengaruh pada seorang alim. Berarti rencana kita nggak mau datang. Gimana jawabnya? Ada jawab itu. Anak hujan, nggak saran. Kita cara belum. Berarti lo hanya hujan, cuma dia nate hujan tu, dengan nate kalau hujan. Apa deh ya? Berarti nggak ada Berarti boleh nahun hujan. Jangan Tuhan. Kamu apa kan ya anak lo? Tapi jangan ada rencana untuk tidak datang. Jawab insya Allah. Ya, boleh jawab insya Allah. Tujuannya untuk datang. Tiba-tiba ada keodoran, boleh untuk datang. Tambah. Ya, apa yang anak ajak boleh ya? Cuma lah hujat. Untuk mana hujat? Wah itu hujat. Lah hujat beraja. Nah. Kenapa ada bu? Tak kena. Nah, apa Tak yang kena. ada? Tak kena untuk Pandai-pandai ke bukan itu kena buat lagi. Nah, nampak mati-mati ni kat pegang baru. Kamu pandai-pandai tu bukan benar itu. Yang mati dua orang tu tekan jumut tak buat baru mati kan ada pegang benar. Kalau tu mati dia ada bukan mati dia dulu. Yang dia kerja urus yang toto dia mati. Ya? Kayak toto dia yang dekat-dekat sama kita bu mati. Ya. Tapi dah kegiliran. Itu tu. Makin hari orang yang meninggal, semakin orang yang dekat dengan kita. Ya, maka baik umur. Sakit anak itu adalah kafarah bagi dua ibu bapa. Ya, baiknya belaki ada jenam belaki sakit ni body. Kafarah. Boleh dok tahu ti. Mana bukan mama ngayah dulu kan ada. Jadi anak yang ubun. Anak yang ubun. Anak mesti. Kanak-kanak. Kanak-kanak. Ini raya, ini baru sih. Yang raya kafarah untuk dirinya bila sabar. Allah berarti. Ya. Karena anak-anak sakit bukan dia yang sengsara, orang tua yang sengsara. Maka kafarah bagi orang tua. Berarti lagi doa enggak sakit itu. Nah, orang tua yang sakit dia yang merasakan, maka itu kafarah untuk dia. Bila ada tidak ada sabar. Punya anak sabar? Sakit dapat, dosa tidak diampunkan. Ya. Apa rugi ya? Rugi. Sakit, mama sudah pasti. Sabar tidak ada, ampun dosa. Ya. Sakit dapat, ampun dosa bila dia mau berusaha. Sabar tidak sabar, sakit itu ada. Bila kita hadapi sakit dengan sabar, maka sakit itu tidak begitu terasa pada kita. Kenapa? Karena penyakit datang daripada Allah. Kita dalam sakit bertawakal kepada Allah. Seolah-olah sakit itu tidak menghampiri kita. Hah? Oh. Nah, nama nak sakit? Hah? Nama nak sakit? Hana? Han?
ampun dosa. Mangan. Mangan apa dosa dia? Ampun dong. Pemabis mayang kita berdoa ya Allah ampun dosa. Belum tentu. Tapi sakit dengan sabar pasti. Kebanyakan dia yang sakit anak apa? Seberapa kali? Anak apa deh? Dia jatuh. Pertama bingkai kan? Gimana? Jengkel. Bangga kita nyo. Bodoh. Iya betul. Tahu bodohnya di mana? Karena dengan sebab memeluk tidak menghilangkan rasa sakit. Bahkan bertambah sakit. Seandainya dengan mengeluh sakit, umpama hilang sakit, ada pun sembuh sakit, yang sakit ini gitu. Jadi orang saat sakit nggak payah berobat, tinggal mengeluh, sembuh tetap. Tapi dengan sebab mengeluh tidak mengurangkan rasa sakit, tapi justru menambah beban pada sakit. Lumpuh kot. Ya Allah, dosa. Hai pun ada dok tha mulai jaga dengut dok tha sampai dengut dau. Apa ditanya dosa? Kita bahagia daripada orang mukarrabin bukan? Bahagia daripada orang mutakin tidak? Bahagia daripada orang sabirin tidak? Sarah, sini lewat. Jadi apa ditanya dosa? Buka mata sudah mulai berdosa kita. Bayang, jaga tengok tu, jaga buka mata. Kata bayang apalagi dia muka. Yang diponkan ke daerah tu, saingan nampak. Got segala got, kita nyawa buka. Itu berarti kita boleh bilang, doa ya Allah, apa salahku, apa dosaku. Anak udah nyawa tanya. Ibadah adanya ya Allah, apa dosaku, apa salahku. Berbayar kalau beres. Salat kita, Al-Fatihah sudah kita tes malam kemarin. Man dan dia tanya ngapa dosaku. Belah dosa. Mana? Apa dosaku? Kurang jangankan pula aurat kena tu. Dia yang apa dosaku? Jadi pegah dengan sikap dosa. Jadi tanya-tanya mulai jangan dipertanyakan apa dosaku, apa salahku. Tadi sakit-sakit. Wadah tanya mek benar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Perbaiki ya Allah kesalahanku. Nya baru cocok. Mek ya tanya ngapa salahku. Allah di dalam dalam. Hana mengeluh melatih. Kali Ya Allah, didilah kesabaran itu. Ya kan, wadah sakit upet juga apa? Dia bohong. Ada nak dia bohong. Sama mungkin. Seandainya saat kita bilang umpama 7 kampung kita merepet, wah bak kampung 8 boleh totalnya entahlah. Wah bak dapur yang 8 bertambah sakit. Mina bunuh stres, patah huat dia kan bunuh. Punya bunuh umpama dia tak berat, huat dia kan lumpuh. Keput dia merepet. Rugi. Tinggal tak duduk di rumah, sabar, berzikir, bertahlil, bertahmid, ampun dosa. Mengatakan kita ampun dosa. Hanya maka Allah Ta'ala berikan suatu bala kepada orang yang hendak mati, yaitu dengan dibalakan sakit. Ya. Maka siapa yang sabar dengan sakit itu, Allah Ta'ala berikan kafarah dengan sebab sakitnya itu. Catatan sabar. Ya, benar. Gampang. Saya buka ni. Kata-kata sakit umpamanya kuek dulu, kupulan, kupulit. Kata-kata sakit kuek ni. Dah kemak kan lagi nanti. Mama mau makan apa? Biar anak beli.
Kan sakit tu. Pantai juga adalah kayak ibinya dari pengoyan tu. Pantai kata kayak berdabai. Orang sakit tidak diberikan rasa kepengen. Ya. Perut ada di orang sakit. Ya. Pama orang sakit makan enggak makan seminggu. Makan cuma sikit. Enggak masalah dia. Tapi punya bertanya juga, di minggu sakit bu saya bohong ke baju. Minggu saya mau beli. Maka diberikan kesabaran. Minta kesabaran oleh sama Allah Taala. Kenapa? Kita ampun dosa kita itu banyak. Seandainya Allah Taala nampakkan dosa kita pada pandangan mata yang baik, sungguh kita tidak pindah daripada mukalah, bertobat kepada Allah. Mutajaan juga. Betul. Jaya. Ya dalam sejarah yang dalam suatu riwayat dikata, sehelai rambut yang nampak, sehelai rambut yang nampak, dosanya sepohon kurma yang menimpa kita. Man ba'ulai dumna na'u Padumnahu ba'ulai itu. Maka sebanyak itu apabila kita nampakkan itu dosa yang akan menimpa kita. Dan manusia bohong. Saya sama aja tuh tiba-tiba terung rumah assalamualaikum tanda Tuhan kan gitu. Jadi kayu kau bilang di dalamnya dosa lainnya di dalam orangnya dosa. Tak perlu enggak tahu leh. Waktu kaitan ngomong umpama ini, ya lak lain. Usaha berusaha. Perlu. Yang tidak ada dia. Karena wilayah kita. Nyau, nama kita nak. Kawan. Kecuali baru dosa, jadi dia lak kena buat pintu yo. Pintu depan. Pintu yang tembus keluar. Atau dia duduk kat darah rumah. Ya. Di luar ayah nanti ya. Oh. Cukup banyak Cukup banyak itu. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nampak. Tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yunzal lahu illa wa anzala lahu. Bayo. Dawa'ahu bermula bertobat olehmu. Berobat olehmu, maka bahwasanya Allah azza wa jalla tiada ia turunkan penyakit, melainkan ia turunkan obat yang menyembuhkan. Obat sakit. Baik tawakal di rumah honta gitu. Ya, tawakal berserah diri kepada Allah, tapi usaha wajib. Ya, yang baik kiri umpamanya, dong berserah diri kepada Allah honta lah. Anak payah membuat. Aku mah kan. Karena Nabi memerintahkan untuk berobat. Untuk apa? Udah pasti berobat itu sembuh? Belum. Cuma untuk apa? Al-ikhtiyaru wajib. Berusaha itu wajib. Setelah berusaha, serah diri kepada Allah. Ya. Berumpamanya sakit dulu, untuk serah diri ke Allah. Untuk dalam Iban cik sudah tak tahu bila diperintah usaha. Kabar dulu. Dan rencana ini perlu kaya. Duduk rumah yang ni tiap peng bangun ni mungkin tiap peng ni. Rumah. Usaha bermacam. Usaha
usaha berobat, usaha ini. Mama saya saja di rumah sakit, di rumah sakit kadang dengar lagi saya sakit apa, sudah bukan anak sakit kan nggak bohong ayam. Bohong. Jadi sudah bukan Sakit orang Nyanggok. Orang bertanya sesuatu kepada kita disebabkan kita banyak bicara. Orang banyak bicara dengan kita. Orang mau berbicara dengan yang enggak dengan kita dikarenakan kita banyak bicara dengan orang yang enggak. Yang tidak perlu kita banyak membicarakan sama orang. Maka orang membicarakan yang tidak perlu sama kita. Ya, ni do dengan ibu-ibu. Nak kena tu lumayan yang duluan. Ya, kenapa? Karena ibu galak lumayan ngeron kadang. Atau hana galak ngeron. Galak lumayan membelain sama-sama kawannya. Berbicara sesuatu hal yang tidak ada faedah dengan dunia, dengan akhirat. Maka orang lain pun ikut berbicara seperti itu dengan kita. Takkanlah tiba abu-abu. Nah, ini dia bukan haba-haba abu yang kawan-kawan dia. Enggak, tidak ada orang tanya sama abu. Abu dah skater rayo. Enggak ada, Gimana pun komen di kamera? Mana? Kenapa? Karena orang-orang alim ini berbicara ya pada yang memberi faedah pada akhir, maka orang lain yang berbicara dengan dia pun demikian. Ya, kan bukan bermakna orang yang kita bicarakan pemakai Muhammad lama lukimu, dia berbicara dua dengan suatu hal yang tidak ada faedah pada agama. Bukan mesti lukimu datang sebalik Muhammad. Orang lain besok yang datang pada dia berbicara yang demikian. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa. Tamsilnya anak bebek ikut dia orang bebeknya. Kode etik. Nah, yo pamane pada IT. Ibanjaran IT. Ya lu. Ya. Kenapa? Karena itu panggilannya. Begitu juga dengan orang yang biasa berbicara dengan yang tidak ada faedah. Ya. Maka untuk mengobatinya berbicara kembali kepada yang berfaedah dengan akhirat. Ya, udah. Gampang. Pondok yang salah. Tapi kita kamu paham kira-kira? Dan daripada Abu Abdullah radhiyallahu anhu berkata ya, bahwasanya seorang nabi daripada anbiya sakit ia, maka katanya tiada aku berobat hingga menyembuh akan aku oleh yang memberi sakit akan aku. Maka mewahyu Allah Azza wa Jalla kepadanya, tiada aku sembuhkan engkau hingga engkau berobat. Maka bahwasanya sembah daripada aku dan obat pun daripada aku. Maka inilah menunjuk atas bahwa saya tuntut suruh ikhtiar berobat daripada sakit dan menyembuh Allah Subhanahu wa taala. Daripada seorang nabi, daripada anbiya itu sakit, katanya tiada aku berobat hingga aku disembuhkan oleh yang memberikan penyakit. Nabi itu anbiya. Maka wahyu Allah Ta'ala, tidak aku turunkan kesembuhan bagimu sebelum engkau berobat. Ya. Maka itu adalah suatu perintah bahwasanya ikhtiar berobat itu wajib, dan yang menyembuhkan itu Allah. Usaha untuk berobat. Yang menyembuhkan baik pepep tapi udah harap boleh lah. Yo kali cocok gumubat, belum sembuh. Kamu pepep. Tamat kalau lemo yang gantung buat barang ni. Yang gantung rodro sampai lagi lemo. Ada lemo. Gantung tu lagi lemo. Tugas kita diperintahkan kita berobat. Sembuh bukan pada sembuh diberikan oleh Allah. Usaha kita untuk berobat wajib. Dengan kita berusaha sudah terlepas satu kewajiban. Andok kali dah habis kenyo. Tinggal sabar hati, gampunkan dosa yang sudah diampunkan dosa yang sudah ada.
Hah? Ayo Pak Nabi Pak, tiada aku berobat. Kutunggu kesembuhan datang daripada yang memberi penyakit. Tahu penyakit? Wahyu langsung. Maka mewahyu Allah Azza wa Jalla kepadanya, tiada aku sembuhkan engkau hingga engkau berobat. Iya. Mak perintah itu berobat. Usaha nama je. Menumpuk nama je. Minta rezeki nama je. Wajib. Menumpuk rezeki nama je. Karena dapat rezeki urusan Allah, usaha ikhtiar urusan manusia, berusaha kita aja. Kalau seandainya kita tuh itu hari lagi sembuhnya itu hari ketiga sembuh baru berobat. Nah, Kan 2 hari sembuh Itu langsung apa ya? Ada rencana untuk berobat. Nah, tunggu 1 hari kita bilang, mungkin besok lah kita sembuh. jangan berobat meraya menampakkan obat. Kita cari sama orang perempuan. Nah. Kadang kita pergi spesialis, ada laki-laki umpama dalam berobat, duit ada untuk pergi ke perempuan. Yang laki ini gratis BPJS, yang perempuan ini bayar. Kita ambil BPJS supaya dapat gratis dengan menampakkan orang. Tidak usah. Ya, kecuali darurat, odor, tidak ada orang lain. Ya, apa boleh buat? Ya, Bang. katanya kan kalau kita berobat gitu-gitu iyalah kita cari yang perempuan. Ini kita mau operasi sesar, kita udah cari perempuan dokternya. Yang lain-lainnya kan tetap laki-laki juga di dalam. Itulah yang dinamakan dengan darurat. Ada kita sewakan umpamanya orang perempuan semua. Mak darurat sewa. 100 juta lebih. Kalau darurat apa boleh buat? Hukum dasar dosa dimaafkan sebab darurat. Odor. Nah, umpama cek operasi yang terjadi di daerah kita. Ada yang operasi perempuan, yang suntik apa namanya? Anestesis. Nah, laki-laki. Yang jahit laki-laki. Nggak ada khusus buat perempuan Yang semua. enggak laki-laki. Sama aja. Ya. Karena yang operasi alat kita cari perempuan. Ini kita mau cari perempuan. Belah. Itulah yang dinamakan dengan darurat. Tapi bila ada yang lain, maka pilih yang lain. Ya. Dan seyogianya bagi orang sakit bahwa wasiat ia, berwasiat ia. Sabda Nabi SAW, barang siapa mati dengan tiada berwasiat, mati ia seperti kelakuan orang jahiliyah. Ya, wasiat. Ingat kepada orang hidup. Hai orang-orang hidup, kita semua akan mati.
kita semua akan meninggalkan dunia. Jangan banyak-banyak berbuat dosa. Artinya berwasiat sesuatu kepada yang hidup dengan kebajikan. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada tayugiannya bagi seorang muslim bermalam ia melainkan. Dan adalah suruh wasiatnya. Surat wasiatnya di bawah kepalanya, yakni surat yang mensaksikan atasnya, karena surat dengan tiada saksi tiada diiktibarkan dengan dia, dan jika menyimpan atasnya mensaksikan jua memadalah. Ya, buat surat pernyataan untuk wasiat kepada orang, dan ada sak bila dia itu berwasiat. Ya. Dan pada hadis marfu' malam yusi lam yuqbal lahu fi kalami ma'amuti sila ya Rasulullah. Ya, wahlan kat kalama li mauti qala na'am wa yanzal warud. Barang siapa tiada berwasiat, tiada diizinkan baginya pada berkata-kata serta segala orang mati, ya disembah orang ya Rasulullah. Adakah berkata-kata segala orang mati? Sabdanya bahkan, ya. Kata orang, adakah orang mati itu berkata-kata? Iya. Dan berziarah-ziarah? Iya. Mereka setengah akan setengah. Ya, kata diberi aku lihat dengan khaf Ibnu Saleh bahwasanya barang siapa mati daripada ketiadaan wasiat, tiada berkata ia dalam masa raya barzakh, yaitu daripada mati hingga hari bangkitnya manusia, dan segala orang mati berziarah-ziarah mereka akan yang lain daripadanya. Maka kata setengah mereka bagi setengah, apa hal ini laki-laki? Maka dikata adalah ia mati atas ketiadaan wasiat. Ya, orang mati di wasiat ingat mengingatkan orang lah, dan orang lain pun mengingatkan orang yang mati. Ya, karena mereka itu tanya-tanyakan ya jarah cijak jojang dia itu. Ya, paham kira-kira ya. Maka minta doa itu biwat. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un. Memberi wasiatnya sebuah hukum atau wajib atau tidak? Ada wajib. Sunnah. Yang mau disampaikan. Karena sakit ini adalah merupakan suatu alamat bagi mati. Tanda. Sakit adalah alamat mati. Maka waktu sakit baik dikubah semayang. Jangan saat sakit berlomba-lomba meninggalkan semayang, karena sakit adalah alamat tanda mati. Salah satu tanda kepada mati. Baik sakit ke hana semayang, betul-betul itu mati dengan tiada semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu